Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sragen dari SD Negeri Sragen 12. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pembelajaran di kelas sebelum saya belajar modul 1.1. Yang pertama, saya hanya mentransfer materi pelajaran tanpa melihat karakteristik murid. 2. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Dan yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang mengubah pemikiran saya terhadap pembelajaran. Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Guru harus mampu mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. 2. Kolaborasi dan partisipasi aktif. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah proses kolaboratif antara guru dan peserta didik. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. 3. Kontekstualisasi dengan budaya lokal. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus kontekstual dengan budaya dan lingkungan lokal. Ini berarti guru harus mampu mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran. 4. Penguatan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan nilai-nilai Pancasila. Guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, modifikasi proses pembelajaran. Guru harus fleksibel dalam memodifikasi proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi dapat dilakukan pada isi atau materi, soal, alat, waktu, tempat, dan cara. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dengan konteks lokal sosial budaya yang saya terapkan di kelas dan di sekolah saya. Yang pertama, mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya setempat, antara lain ruahan, padusan, rewangan, dan kerja bakti. Yang kedua, suasana kelas harus mendukung proses refleksi dan diskusi. Saya mengajak murid untuk berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Misalnya tentang kerja bakti dan gotong royong yang dapat memupuk semangat kekeluargaan dan kebersamaan murid. 3. Saya berperan sebagai fasilitator yang mendorong murid untuk aktif bertanya dan mencari tahu. Proses pembelajaran harus melibatkan murid secara aktif melalui kegiatan inquiry dan eksplorasi. Misalnya, murid dapat melakukan proyek penelitian kecil tentang tradisi lokal di daerah mereka dan mempresentasikan hasil di kelasnya. Yang keempat, asesmen yang saya gunakan harus memberi umpan balik yang efektif dan melibatkan murid dalam proses belajar seperti portofolio, presentasi, dan proyek yang memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Kesimpulannya,
Dengan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran akan menciptakan suasana kelas yang inklusif, reflektif, dan kontekstual, serta membantu murid untuk mengembangkan rasa ingin tahu mereka dan kemampuan inquiry mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.